Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah malaikat maut setiap 20 menit sekali mengunjungi manusia. Ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, tetapi mencapai hingga 70 kali dalam sehari. Itu artinya Israel menziarahi manusia setiap 21 menit sekali. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan info-info Islamis selanjutnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Israel datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Maka berkatalah Israel, "Alangkah herannya, aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Malaikat Israel diberikan kemampuan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari ufuk barat hingga timur bisa dijangkaunya dengan mudah. Israel memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satunya kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Di dalam suatu riwayat diceritakan bagaimana cara kerja Israel mengetahui kapan manusia sudah tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy, yakni Sidratul Muntaha, di mana daunnya itu sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya hanya tinggal 40 hari dari yang diputuskan. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Israel. Dengan begitu, malaikat Israel mengetahui bahwa tugas mencabut nyawanya seseorang yang telah tertulis pada daun tersebut. Para malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah arsy pada daun menuliskan mayit langit ini. 1 titisan berupa warna hijau dan 1 lagi berwarna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia dalam menempuh ajalnya. Dan kalau titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Untuk mengetahui tempat mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat arham. Apabila Allah menciptakan sesuatu kelahiran, dia diperintahkan malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati. Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju ke mana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengambilan daripada debu, di mana disitulah ia akan menemukan ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Quran Surat Ali Imran 154. Malaikat Israel yang merupakan pencabut nyawa ini bisa datang menjemput nyawa kamu kapan saja. Dan sadarlah kamu, jika manusia tidak pernah lari dari keberadaan malaikat Israel ini. Hal ini dikarenakan malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, namun
mencapai hingga 70 kali dalam sehari dalam waktu 21 menit sekali. Jika dihitung, satu hari sama dengan 24 jam, sama dengan 1440 menit. 1440 menit dibagi 70 kali malaikat melihat kita, sama dengan 20.571 menit. Manusia secara fitrah memang tidak bisa melihat malaikat yang gaib ini, kecuali orang-orang yang soleh yang senantiasa ingat akan kematian. Dikatakan, seorang sahabat Nabi pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas." Dari hadis tersebut bisa kita ambil pelajaran, jika kita sebagai manusia tidaklah boleh takabur akan ucapan kematian. Sesungguhnya manusia memang akan kembali kepadanya yang maha kuasa. Tapi selama masih diberi nyawa untuk hidup di dunia, maka harus bersyukur dan juga harus mengingat akan kematian. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat kematian, dan ketika malaikat maut menjenguk kita untuk terakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Namun, kapan kematian akan datang menjemput manusia memang sepenuhnya wewenang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tak satu pun yang mengetahui kapan takdir kematiannya akan datang menjemput kita. Namun Tuhan juga memerintahkan manusia untuk tidak berputus asa dan mendorong hamba-hambanya terus berusaha. Semoga apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Israel datang memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Semoga kita bisa menghindari gelak tawa dan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Dan jangan lupa memperbanyak juga silaturahim sesama muslim, agar umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.